Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan struktur baja. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang batang lentur atau sering kita sebut sebagai balok. Nah, di sini balok kita definisikan sebagai suatu elemen horizontal yang dibebani pada arah tegak lurusnya. Seperti halnya batang tekan, maka suatu elemen yang terlentur atau batang lentur atau balok itu juga dapat mengalami tekan pada sebagian daripada penampang tersebut. Jadi kalau kita misalkan memiliki suatu balok di atas dua tumpuan, kemudian kita bebani di tengahnya misalkan, maka serat bawah akan mengalami tarik, kemudian serat atas akan mengalami tekan. Nah, bagian yang tertekan ini harus kita perhatikan dan harus kita rancang sedemikian rupa tidak akan terjadi tekuk akibat tekan. Ya. Nah, di sini akan kita perkenalkan beberapa profil yang memang sering digunakan untuk batang batang lentur ya. Jadi profil yang sering digunakan adalah profil I, bentuknya seperti ini, dan profil WF, bentuknya hampir sama dengan profil I, akan tetapi tidak ada lengkungan seperti ini. Ya, oke. Nah, kemudian profil I dan profil IWF ini memang merupakan profil yang sangat efisien jika digunakan sebagai batang lentur. Kenapa? Karena uh, elemen lentur itu sangat dipengaruhi oleh momen inersia. Ya, jadi jika kita menaikkan momen inersia, otomatis juga akan menaikkan kapasitas lenturnya. Bagaimana kita menaikkan momen inersia tersebut? Yaitu dengan cara menempatkan komponen daripada penampang tersebut, ya, komponen daripada penampang tersebut sejauh mungkin daripada garis netralnya, sehingga kita lihat bahwa uh, bagian sayap daripada profil I atau bagian sayap daripada profil WF ini berada di bagian terluar, istilahnya begitu, dan memiliki jarak yang cukup jauh daripada garis netralnya, sehingga akan memberikan suatu momen inersia yang cukup besar. Ya, jika kita bandingkan dengan profil lain dengan luasan yang sama, tetapi bentuk yang berbeda. Nah, kemudian kita juga akan kenalkan beberapa profil lain ya, yang merupakan modifikasi daripada profil I atau profil WF. Contohnya adalah gambar C ini, di mana profil ini merupakan gabungan dari profil I ini dan profil U ya. Jadi kita tambahkan profil U pada bagian atas. Jadi ini adalah untuk elemen yang tertekan, sehingga dengan menaikkan kapasitas elemen yang tertekan, maka kita bisa menghindari masalah instability atau ketidakstabilan akibat tekan. Ya, kita bisa menghindari tekuk lokal akibat tekan tersebut. Nah, kemudian ada juga bentuk profil yang hampir sama dengan profil WF ini, tetapi memiliki ukuran yang cukup besar. Ya, jadi ada kalanya kita membutuhkan suatu profil dengan ukuran yang sangat besar dan ukuran tersebut tidak diproduksi secara massal oleh produsen baja, sehingga terpaksa kita harus mendevelop atau membangun sendiri uh, profil yang ingin kita gunakan. Ya, contohnya adalah profil WF dalam ukuran yang besar ini. Jadi kita bangun dari plat-plat baja, kemudian kita las ya di workshop. Nah, kemudian ada juga bentuk seperti gambar E ini, di mana bagian atas kita perbesar. Sekali lagi ini prinsipnya hampir sama dengan yang C ya. Jadi kita tingkatkan kapasitas tekannya pada bagian yang tertekan, ya, sehingga kita bisa menghindari masalah instability akibat tekan ya. Nah, di sini terakhir adalah F ya. Jadi di sini adalah profil box. Jadi profil box ini memiliki keunggulan dari sisi kapasitas torsinya. Jadi ketahanan torsinya relatif cukup besar dibandingkan dengan profil yang lainnya. Akan tapi di sini kurang efisien untuk memikul lentur ya. Jadi Anda lihat seperti yang tadi telah kita jelaskan bahwa uh, semakin kita menempatkan komponen daripada penampangnya sejauh mungkin daripada garis netral, maka itu akan semakin efisien dalam berkontribusi
dalam kapasitas lenturnya. Nah, di sini Anda lihat garis netralnya adalah di sini, kemudian di sini ada komponen-komponen yang memang kita tempatkan dekat dengan garis netral, sehingga ini tidak cukup optimal untuk berkontribusi dalam kapasitas lentur. Tetapi di sisi lain tadi sudah disebutkan bahwa kapasitas torsinya cukup besar. Nah, kemudian dalam desain atau perancangan elemen atau batang lentur ini, maka kita klasifikasikan ya penampang itu menjadi beberapa macamnya. Di sini kita klasifikasikan menjadi 3 jenis ya. Jadi yang pertama adalah kompak, non kompak, dan terakhir adalah slender atau langsing. Ya, di sini kita harus ukur width to thickness rasionya, jadi lebar terhadap tebalnya. Apakah dia memenuhi syarat, apakah dia lebih kecil daripada lambda P di sini. Lambda P ini merupakan batas ya antara daerah kompak dan non kompak. Kemudian lambda R ini merupakan batas antara non kompak dan langsing atau slender. Sehingga di sini kita harus cek penampang yang akan kita desain terhadap lentur apakah masuk dalam kategori kompak jika lambda kita, yaitu width to thickness rasionya lebih kecil daripada gamma P, ataukah gamma kita antara gamma P dan gamma R sehingga termasuk penampang non kompak, ataukah terakhir bisa juga gamma kita lebih besar daripada gamma R sehingga kita kategorikan sebagai penampang yang langsing. Nah, oke. Dan pengecekan width to thickness ratio ini harus kita lakukan baik terhadap bagian sayapnya, dan juga terhadap bagian badannya, ya, badan terhadap tebal, sayap terhadap tebal sayapnya. Nah, kemudian tadi sudah kita singgung klasifikasi penampang ya menjadi 3, yaitu profil kompak, profil non kompak, dan profil langsing. Jadi berikut merupakan penjelasannya. Jadi profil kompak itu istilahnya adalah profil yang ideal, jadi dia bisa mengembangkan kekuatan penuhnya sampai mencapai momen plastis. Ya, jadi semua penampangnya, semua serat pada penampangnya dapat mengalami plastis. Nah, di sini kemudian yang kedua adalah profil non kompak yang memiliki kapasitas di bawah profil kompak. Nah, di sini tidak dapat mengembangkan kapasitas penuhnya, akan tapi serat terluarnya, minimal serat terluarnya dapat mengalami atau dapat mencapai kondisi leleh. Ya. Nah, kemudian terakhir adalah profil langsing, di mana profil ini memang sangat tidak efisien, di mana kapasitas lenturnya itu di bawah kapasitas lentur yield, ya, di bawah kapasitas sebelum dia mengalami leleh. Jadi dia dapat mengalami tekuk lokal ya, atau mengalami keruntuhan sebelum material mengalami kelelehan. Nah, kemudian ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi, misalkan kita memiliki suatu balok di atas 2 tumpuan, kemudian kita berikan beban seperti ini, ya. Kemudian kita tambahkan bebannya, sumbu vertikal adalah momen, kemudian pada arah atau sumbu horizontalnya adalah displacement gitu. Nah, kemudian kita lihat bahwa penampang yang langsing, maka dia akan mengalami keruntuhan sebelum momen yield ya, sebelum material mengalami kelelehan. Di sini Anda lihat bahwa F-nya, tegangannya itu yang terjadi akan lebih kecil daripada tegangan yield-nya, ya, tegangan yield daripada material baja yang kita gunakan. Sehingga ini merupakan profil yang tidak optimal ya jika kita gunakan, karena kita tidak bisa mengeksplorasi potensi daripada material baja yang kita punya ya. Walaupun kita memiliki profil baja dengan FY yang cukup tinggi, akan tapi kalau profil kita itu adalah profil yang langsing, maka ya mutu baja yang tinggi tersebut tidak ada gunanya, karena mutu baja tersebut tidak dapat tercapai ya. Kemudian
Yang kedua adalah non-kompak. Jadi, penampang yang non-kompak, jadi, dia akan mengalami keruntuhan setelah dia melewati momen yield ya, oke. Dia akan melewati momen yield ini. Dan Anda lihat di ini apa, diagram tegangannya, ya, diagram tegangannya, terhadap momen tersebut, maka serat terluarnya akan mengalami yield atau pelelehan terlebih dahulu Anda lihat, kemudian akan, mulai menuju ke serat terdalam ya. Oke, seperti ini. Tapi, setelah mencapai, kondisi seperti ini, maka akan mengalami, keruntuhan. Jadi belum sampai, mengalami, pelelehan pada semua penampang yang ada ya. Hanya sebagian penampangnya saja yang leleh atau mengalami plastifikasi. Nah, di sini, akan runtuh pada titik ini. Nah, kemudian, untuk penampang yang kompak, jadi yang kelas 2 ini, maka dia akan mengalami keruntuhan, dengan, kondisi di mana semua penampangnya, semua serat dari penampangnya mengalami pelelehan seperti ini, semuanya sudah leleh atau mengalami plastis ya. Nah, kemudian ada, kelas yang pertama ini juga merupakan, penampang yang kompak, perbedaannya hanya pada, deformasinya ya. Jadi kalau yang kelas 2 deformasinya sampai di sini, kemudian yang kelas 1 deformasinya seperti ini. Nah, kita lihat bahwa untuk struktur tahan gempa, maka yang kita butuhkan adalah deformasi yang panjang ya atau duktilitas yang besar ya. Nah, di sini memang yang, untuk, jenis yang kelas 1 ini sangat cocok untuk, struktur tahan gempa ya. Oke. Nah, kemudian, dalam penentuan atau perencanaan elemen lentur, maka kita dipandu menggunakan peta peta ISC ini ya. Jadi peta ISC untuk kuat lentur ya. Jadi ini dimulai dari kode F2 sampai dengan F12. Kemudian ada di sini cross sectionnya bentuknya seperti apa. Kemudian ada kondisi kelangsingan sayapnya, ada kondisi kelangsingan badannya, ya. Kemudian ada kondisi batasnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat misalkan ada, ISC F2, yaitu adalah untuk kondisi seperti ini. Jadi cross sectionnya adalah untuk profil IWF ya, atau profil UNP. Nah nah kita harus, cermat di sini bahwa, rumusan F2 ini, jadi semua rumusan yang ada di ISC F2 ini berlaku jika, sayap kita itu kompak ya, dan badan kita juga kompak. Maaf, badan daripada profil yang kita gunakan kompak, gitu. Nah, sehingga di sini limit state-nya ini yang akan terjadi adalah antara yielding atau lateral torsional buckling, akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian misalkan kita tinjau yang F2 ya. Nah, F2 ini, berada di satu level di bawah F3 ini berada di satu level di bawah F2 ya. Di sini kalau tadi kita sebutkan bahwa sayapnya itu kompak, maka di sini sayapnya bisa non kompak maupun langsing. Nah, di sini untuk web ya atau badannya ini harus kompak. Maka kita bisa menggunakan rumusan dari F3 ini. Ya, di sini ada limit state-nya adalah lateral torsional buckling dan local buckling pada sayap ya. Karena otomatis karena sayapnya adalah non kompak ataupun langsing, maka bisa terjadi potensi tekuk lokal pada sayap ya. Oke, begitu seterusnya kita bisa menggunakan rumusan F4 sampai dengan F12. Jadi istilahnya ini adalah semacam peta ya ISC 2010 ya yang dapat kita gunakan untuk mendesain. Jadi cukup kita berpedoman pada tabel ini ya. Ini akan mengarahkan kita istilahnya begitu ke rumusan yang sesuai ya, ke kondisi dan rumusan yang sesuai. Oke. Nah, di sini sebelum kita belajar terkait dengan perencanaan menggunakan rumusan ISCF2 dan seterusnya, maka ada baiknya kita berbicara terkait dengan
hal berikut ya, jadi klasifikasi dan perhitungan kuat batas. Jadi perencanaan balok itu dipengaruhi oleh beberapa parameter. Jadi yang pertama adalah bentuk profil. Jadi tadi sudah kita sebutkan ya, seperti halnya batang tekan, maka batang lentur itu juga dipengaruhi oleh bentuknya ya. Jadi dipengaruhi oleh inersia penampang. Jadi semakin jauh Anda tempatkan komponen penampangnya dari garis netral, maka Anda akan mendapatkan momen inersia yang lebih besar dan kapasitas lentur yang lebih besar juga. Ya, jika kita bandingkan dengan penampang dengan luasan yang sama tetapi dengan bentuk yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah orientasi profil. Ya, jadi kita mau memasangnya terhadap sumbu kuat atau terhadap sumbu lemah dari bebannya ya, maka kita bisa lakukan itu dan akan menghasilkan kuat lentur yang berbeda ya. Jika misalkan kita memiliki profil seperti ini ya, misalkan kita mau tegakkan seperti ini ataupun kita tidurkan seperti ini ya, kapasitas lenturnya akan berbeda. Jika kita kenakan beban pada sumbu kuatnya ya dia akan memiliki kapasitas lentur yang lebih besar. Begitu juga jika kita terapkan beban pada arah sumbu lemah, maka kita akan mendapatkan kuat lentur yang akan lebih rendah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi penempatan beban. Nah, di sini Anda lihat, jadi ini dibebani apakah seperti ini ya, ataukah seperti ini, atau yang terakhir seperti ini ya. Di sini concern-nya adalah pusat berat dan pusat geser. Jadi ada beberapa jenis penampang tertentu yang memiliki pusat berat dan pusat geser yang memang tidak berada dalam satu titik ya. Sehingga di sini kita harus perhatikan dan kita harus cermat dalam melakukan perencanaannya. Jadi kalau kita misalkan dalam posisi seperti ini, misalkan kita tinjau profil UNP, kemudian kita bebani pada arah sumbu lemahnya seperti ini ya, maka kita lihat bahwa karena S ini adalah titik titik gesernya, kemudian C adalah titik beratnya, berada pada satu garis yang sama, maka ini ketika kita kasih beban begini, maka akan terjadi translasi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tegakkan, kemudian kita berikan beban pada titik gesernya. Maka kita lihat bahwa di sini akhirnya akan juga terjadi translasi ya, seperti halnya dengan ini. Kemudian bagaimana jika kita tempatkan beban pada titik pusatnya ya, atau sentroidnya. Nah, di sini atau pusat beratnya, maka di sini kita lihat bahwa karena dia tidak ditempatkan di pusat gesernya, maka selain terjadi translasi juga akan terjadi rotasi. Ya, oke, sehingga kita diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan perencanaan terutama pada profil yang memiliki titik pusat berat dan pusat geser yang berbeda. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah keberadaan bracing atau perlambatan lateral sangat menentukan kinerja atau kekuatan balok. Ya, akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi ini terkait dengan lateral torsional buckling, di mana kalau kita memiliki suatu balok yang cukup panjang ya, nanti kemudian kita kasih beban, maka dia akan cenderung juga akan mengalami pergerakan lateral ya. Dan ini dapat memicu keruntuhan daripada balok yang kita desain. Oke, nah ini adalah penjelasannya lebih lanjut terkait dengan LTB ya, lateral torsional buckling. Jadi ini didefinisikan sebagai kondisi di mana penampang balok berotasi sekaligus translasi lateral. Jadi kita bisa lihat gambar berikut ya. Jadi ketika ini cukup panjang, jadi baloknya memiliki panjang yang cukup besar ya, sehingga ini relatif langsing ya kalau kita lihat dari panjang baloknya terhadap penampang yang kita punya. Nah, di sini kita akan balok tersebut akan mengalami translasi arah lateralnya, sehingga ini dapat memicu keruntuhan total daripada elemen struktur yang kita rancang ini. Nah, di sini
terjadi. Jadi kekakuan lateral penampang relatif kecil dibandingkan perlambatan lateral yang tersedia. Jadi karena ini cukup panjang dan tidak ada perlambatan lateralnya, ya dia bisa terjadi LTB atau lateral torsional buckling ini. Ya solusinya ya menempatkan penambatan lateral ya. Semakin semakin dekat penambatan lateralnya, maka dia akan semakin memiliki ketahanan yang besar terhadap lateral torsional buckling. Tapi di sisi lain kita harus berpikir juga tentang optimasi daripada struktur kita ya. Jika terlalu banyak bracing lateralnya, ya ini akan menjadi pemborosan. Oke. Kemudian kita kenal parameter yang apa yang disebut sebagai MCR ya. Jadi pada batang tekan dulu kita mengenal apa yang disebut sebagai PCR, P kritis ya, P Euler, yang dimana P Euler itu jika terlewati maka akan terjadi instability dan keruntuhan daripada elemen kolom. Begitu juga dengan MCR ini. Ini terkait dengan lentur ya. Jadi ketika MCR ini atau momen kritis ini terlewati, maka akan terjadi lateral torsional buckling dan akan terjadi keruntuhan daripada elemen struktur kita. Sehingga di sini harus kita perhatikan, ya kita harus perhatikan bagaimana kita mendesain balok, terutama di sini momen kritis ini merupakan fungsi daripada L atau panjang pertambatan lateral ya. Jadi kalau kita memiliki balok dengan panjang yang cukup besar, maka kita harus perhatikan bahwa L-nya adalah sepanjang balok tersebut. Ya, dan ini akan kita lihat kalau semakin panjang baloknya, maka MCR akan semakin kecil. Jadi momen kritis itu akan cepat untuk terlewati begitu. Nah, kemudian misalkan kita tadi memiliki suatu balok, jadi dia hanya tertambat di tumpuan-tumpuannya, kemudian kita tambahkan pertambatan lateral di tengahnya, kemudian di seperempat bentangnya, kemudian di 3/4 bentangnya. Nah, itu akan mengubah L tadi. Ya, L. Jadi L ini bukan panjang baloknya, tetapi adalah panjang pertambatan lateralnya, di mana dia ditambat lateral. Jadi kalau tadi kita bicara balok seluruhnya, maka L-nya adalah bentang balok tersebut jika memang tidak ada pertambatan lateral. Kemudian kalau kita tambahkan pertambatan lateral di tengah, maka L-nya ya sama dengan L/2 daripada balok. Jadi setengah dari bentang baloknya. Kemudian kalau kita tambahkan pertambatan lateral pada seperempat juga, seperempat bentang balok dan 3/4 bentang balok, ya maka tentu saja ini akan menjadi L-nya akan berubah menjadi seperempat daripada bentang balok. Nah, kemudian nanti kita akan gunakan juga apa yang disebut sebagai CP atau koefisien gradien momen ya. Ini terkait dengan distribusi momen yang memang tidak uniform. Oke, nah di sini rumusannya adalah CP sama dengan fungsi daripada momen maksimum. Jadi nanti kita harus hitung juga dalam diagram momen ya, momen maksimumnya berapa. Kemudian momen di A itu adalah seperempat L-nya, seperempat daripada bentang tanpa pertambatan lateral ya. Sekali lagi ini bukan bentang balok, tetapi bentang tanpa penambatan lateral ya. Tadi kita sudah ungkapkan kalau kita tambahkan penambatan lateral maka akan berubah, bukan lagi bentang baloknya lagi ya, tapi sejarak antara satu pertambatan lateral dengan pertambatan lateral yang berikutnya. Nah, kemudian MP adalah momen pada tengah L ya. Kemudian MC adalah momen pada 3/4 L. Nah, kemudian bagaimana kita memasang pertambatan lateral? Ya, bentuknya seperti ini, ada banyak. Salah satunya adalah seperti ini. Misalkan kita satukan, ya kita satukan dengan plat di atasnya. Ya, tentu saja karena ini platnya adalah dicor di atas daripada profil WF kita, dan ini biasanya akan menerus ya, dan cukup luas, maka ini seolah-olah akan menjadi pertambatan lateral yang tak hingga. Ya, jadi ini pasti kalau sudah seperti ini, jadi ini akan terhindar daripada lateral torsional buckling. Jadi plat beton itu akan berfungsi sebagai penambatan lateral dan kita ibaratkan jumlahnya menjadi LTB penambatan lateralnya menjadi seperti tak hingga, sehingga pasti
ini LTB itu bisa kita hindari. Makanya di gedung-gedung bangunan-bangunan gedung ya, gedung baja di mana kok platnya plat beton dikomunikasikan dengan balok baja, maka balok beton plat beton tersebut salah satu fungsinya adalah menjadi petambatan lateral. Nah, kemudian ada juga yang seperti ini, kita memiliki profil IWF, misalkan kita memiliki balok, kemudian kita memiliki balok juga sebelahnya, kemudian kita hubungkan satu sama lain pada suatu jarak tertentu dari balok tersebut, maka ini akan menjadi penambatan lateral juga. Oke, dan begitu seterusnya, ini ada beberapa macam contoh dari penambatan lateral yang bisa kita lakukan. Kemudian kita bicara terkait dengan kuat lentur. Ya, di sini rumusan LRFD ya, jadi momen ultimate itu harus lebih kecil atau sama dengan tahanan momen dikalikan dengan momen nominalnya. Ya, kuat momen nominalnya. Oke, nah kita dapatkan di sini bahwa faktor ketahanan lentur yang harus diaplikasikan adalah 0,9. Oke, nah kemudian seperti yang tadi sudah kita ungkapkan di map ISC 2010 ya dari tabel tadi, bahwa rumusan untuk perencanaan kuat lentur ini mencakup dari F2 sampai dengan F12 atau F13 tadi ya. Jadi masing-masing harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita hadapi ya. Apakah profil penampang kita kompak di sayap dan badannya, atau hanya salah satunya saja, maka kita bisa menggunakan rumusan yang berbeda. Nah, kemudian kita coba berbicara rumusan yang pertama, yaitu ISC F2, yaitu untuk profil I dan O kompak ya. Jadi syaratnya adalah sayapnya kompak dan badannya kompak. Jadi ini adalah penampang yang ideal ya. Jadi dia bisa mengembangkan kapasitas penuhnya. Jadi di sini yang pertama kondisi batasnya yang pertama adalah material leleh atau momen plastis. Ya, ini adalah nilai momen kuat momen yang maksimum terbesar begitu, yang mampu atau yang mungkin bisa dimiliki oleh penampang yang kita gunakan. Nah, di sini momen plastis itu merupakan perkalian daripada Fy, kuat leleh materialnya, dan Zx itu adalah modulus plastisnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah tekuk torsi lateral ya. Jadi kita nanti akan bandingkan seperti halnya tadi pada klasifikasi penampang, ada gamma R, ada gamma P, begitu juga seperti ini. Jadi terkait dengan LTB, lateral torsional buckling, ada juga LP dan LR, begitu ya. Jadi LP itu adalah batas panjang tanpa petambatan lateral ya, di mana dia masih bisa mengembangkan kapasitas penuhnya sampai mencapai momen plastis begitu. Nah, kemudian kalau LR ya dia satu level di bawahnya. Jadi dia bisa mengembangkan kapasitas penuhnya sampai momen yield ya. Kemudian kalau dia lebih besar daripada LR, maka dia akan lebih kecil lagi tadi ya kapasitasnya. Oke. Nah, kemudian kita harus sesuaikan ya, apakah nanti kita hitung LP itu berapa, LR itu berapa. Nah, LP itu adalah panjang antara satu petambatan lateral yang pertama dengan yang berikutnya. Nah, itu adalah LP ya. Kalau misalkan balok kita tidak memiliki petambatan lateral ya LP-nya adalah panjang balok kita tadi ya. Begitu juga kalau kita kasih petambatan lateral di tengah atau seperempat, 3/4 bentang ya kita harus bagi LP-nya akan menjadi kecil-kecil begitu. Sehingga akan menjadi lebih mudah mencapai momen maksimumnya atau momen plastisnya begitu. Oke. Nah, jika dia LB kita ya itu antara LP dan LR, maka kita harus gunakan rumusan ini ya. Dan tentu saja ini pasti lebih kecil daripada atau sama dengan momen plastisnya. Ya. Kemudian jika LB kita lebih besar daripada LR, istilahnya dia panjang ya. Jadi panjangnya cukup besar tanpa penambatan lateral, maka momen kapasitas lenturnya juga akan relatif lebih kecil. Kita harus gunakan rumusan ini. Oke, nah di sini ada definisi daripada FJR tadi yang kita gunakan.
ya. Kemudian tadi terkait dengan MCL juga sudah kita jelaskan. Nah, ini adalah bagaimana kita menghitung LP dan LR ya. Jadi untuk mengklasifikasikan kita menggunakan rumusan yang mana tadi ya. Jadi apakah kita menggunakan rumusan yang ini, atau yang ini ya. Maka di sini kita bisa hitung bahwa LP merupakan fungsi daripada jari-jari gerasi, modul elastisitas, dan kuat leleh materialnya. Kemudian LR memiliki ekspresi yang lebih kompleks ya, karena di sini sudah melibatkan konstanta torsi ya. Oke, jadi setelah kita mengetahui nilai LP dan LR, maka kita bisa eh, menganalisis LB kita masuk di mana. Ketika LB kita masuk di mana, kita bisa menganalisis kapasitas lentur daripada balok yang kita miliki. Ya. Kemudian terkait dengan IAC F3 ini adalah yang berikutnya setelah F2. Jadi ini adalah untuk profil badannya kompak tetapi sayapnya tidak kompak. Ya, kita lihat kalau untuk tadi IAC F2 itu webnya kompak, ya sayapnya kompak juga, sehingga kita pakai rumusan IAC F2. Dan kita bisa ada kemungkinan mencapai momen kapasitas maksimum. Ya. Kemudian ada juga IAC F3 di mana yang kompak itu cuma badannya saja. Flange atau sayapnya tidak kompak, tapi kita buat sangat panjang seperti ini. Ya. Nah, kita membuat panjang sayap ini bukan tidak memiliki alasan ya, karena tadi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kapasitas lentur itu akan cenderung lebih besar jika kita memiliki momen inersia yang lebih besar pula. Jadi, momen inersia itu cenderung akan lebih besar jika kita menempatkan komponen daripada penampang kita sejauh mungkin daripada garis netralnya. Seperti ini jadinya. Jadi sayapnya, karena sayap itu adalah bagian terluar, istilahnya terjauh daripada garis netral, maka ini akan meningkatkan kapasitas lentur dengan cukup signifikan. Ya, begitu. Jadi kita tempatkan di luarnya sayapnya, jadi untuk meningkatkan kapasitas lentur. Tapi di sini lihat bahwa eh, selain tadi kita meningkatkan kapasitas lenturnya secara signifikan, ada permasalahan yang mengikutinya. Ya, di sini adalah kelangsingan daripada sayapnya. Jadi jika sayapnya cukup langsing, maka ada kemungkinan ya keruntuhannya akan terjadi akibat keruntuhan pada tekuk lokal pada bagian sayap. Maka rumusannya adalah sebagai berikut, sama persis dengan ISCF2 ya. Jadi ini adalah rumusan yang pertama, yaitu tekuk torsi lateral. Kita tinjau yang pertama, tekuk torsi lateral, kita perhitungkan nilai LP-nya, kita hitungkan nilai RR-nya, kemudian kita klasifikasikan, kita menggunakan rumusan kuat lentur yang mana. Kemudian yang kedua tentu saja ya ini adalah pembatasnya. Karena tadi badannya ada kompak dan sayapnya tidak kompak, bisa non kompak maupun langsing, maka ada kemungkinan terjadinya tekuk lokal pada bagian sayap. Maka di sini kita harus hitung menggunakan rumusan berikut ya. Ini adalah penampang non kompak, ini untuk penampang sayap yang langsing. Ya, masing-masing memiliki rumusan masing-masing sehingga akan mendapatkan kuat lentur yang berbeda untuk penampang non kompak dan langsing. Oke, dan nanti kita ambil nilai yang menentukan. Ya, apakah dia kriteria pertama, tekuk torsi lateral yang menentukan, ataukah yang kedua, tekuk lokal elemen sayap tekan yang menentukan. Oke, nah kemudian bagaimana dengan IAC F3, F4, sampai yang seterusnya ya. Jadi tidak akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Anda bisa membaca sendiri di SNI 1729/2015 atau sumber aslinya ISC 2010. Oke, nah kemudian kita masuk ke kuat geser. Ya, jadi seperti halnya kuat lentur tadi, maka kita harus penuhi ekspresi daripada ini rumusan LRFD ya, bahwa kuat ultimate itu harus lebih kecil atau sama dengan tahanan geser dikalikan dengan kuat nominal gesernya. Ya.
Oke, nah di sini untuk profil gelas maka kita bisa menggunakan pi atau faktor tahanan gesernya itu sebesar 1,0 ya. Dan juga kasus yang lain, misalkan kasus lain maka kita bisa menggunakan rumusan yang apa namanya nilai yang lain juga. Bisa 0,9 untuk profil build up misalkan begitu. Nah, kemudian di sini kita kenalkan juga kalau tadi di perhitungan kuat lentur ya, kita mengenal rumusan IHCF2, IHCF3 dan seterusnya. Kemudian untuk kuat geser ini kita mengacu pada formulasi dari IHC G2 sampai IHC G8. Jadi masing-masing memiliki spesifikasi atau karakteristik yang berbeda, peruntukannya juga berbeda sehingga kita harus sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Ya, yang pertama adalah IHC G2, ini adalah rumusan yang umum digunakan, ya kuat geser normal. Kemudian nanti ada juga IHC G3, tetapi tidak kita bahas, yaitu kuat geser plat badan langsing. Jadi kita bisa memanfaatkan kapasitas geser pasca tekuk ya. Memang di sini ada persyaratannya bahwa tekuk pada badan itu memang harus dikekang pada 4 sisinya sehingga kita bisa memanfaatkan kapasitas geser tambahan setelah dia mengalami tekuk badan. Nah, di sini pada video pembelajaran kali ini kita hanya membahas yang pertama yaitu ISC G2 yaitu untuk kuat geser normal ya. Oke, rumusannya adalah seperti ini. Jadi kuat geser sama dengan 0,6 dikalikan FY, kuat leleh materialnya. Kemudian dikalikan dengan AW itu adalah luas penampang badannya. Kemudian dikalikan dengan CV, ya ini adalah faktor reduksi untuk menghindari tekuk lokal sebenarnya. Nah, di sini untuk profil gelas panas dengan kriteria rasio antara H per TW, ya. Jadi H itu adalah tinggi daripada profilnya, ya. Kemudian TW adalah lebar daripada webnya. Ya, sekali lagi bahwa untuk profil WF ini yang menahan geser adalah web atau badannya. Ya, sehingga di sini hanya ini relatif adalah jarak bersihnya ya, jarak bersih antara sayap ke sayap atau jarak bersih daripada badannya ya. Nah, di sini Anda harus hitung jika memenuhi persyarat ini, maka kita bisa menggunakan faktor tahanan sebesar 1,0. Ya, kita mengikuti LRFD di sini, maka 1,0. Kemudian ada CV, ini adalah faktor reduksinya. Ya, nah, karena disebut sebagai faktor reduksi, maka lebih kecil daripada 1,0 atau sama dengan 1,0 maksimum. Nah, di sini karena kalau memenuhi persyaratan ini, maka kita memakai CV sebesar 1,0 ya, tidak ada reduksinya. Begitu juga dengan faktor tahanan gesernya juga kita pakai 1,0 juga. Bagaimana yang lain ya? Nah, jika tidak memenuhi persyaratan yang sebelumnya ya, maka kita harus menggunakan persyaratan ini ya. Jadi kita harus cek ya menggunakan 3 kriteria ini ya. Nah, di sini ada parameter baru yang kita munculkan adalah KV. Ya, KV ini ya, faktor tekuk di sini ya. Nah, di sini KV ini akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana perumusannya di slide berikutnya. Jadi misalkan tadi kita evaluasi H per TW ini lebih kecil sama dengan 1,1 akar KV E per FY, maka kita dapatkan CV-nya 1,0. Jadi yang bersama dengan yang A ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah jika antara ini dan ini maka menggunakan CV sekian. Kemudian antara jika dia lebih besar daripada nilai ini, maka CV-nya adalah sekian. Gitu. Nah, di sini ada rumusannya, W itu adalah luas dari badan. Nah, ini H itu adalah untuk profil kane panas, ya. Kane panas, jarak bersih antar sayap dikurangi jari-jari sudut atau las sudutnya. Jadi ini adalah jarak bersih antar sayapnya. Kemudian DW adalah ketebalan badannya. Kemudian bagaimana kita menghitung KV? Ya, KV itu adalah koefisien tekuk geser plat badan ya. Jadi sekali lagi kita harus cek, misalkan H per TW-nya lebih kecil dari 260, maka otomatis kita memiliki koefisien tekuk geser plat badannya sebesar 5. Kemudian yang lainnya, calon profil T kita gunakan 1,2.
Kemudian jika ada pengaku transversalnya. Jadi kita dapat meningkatkan kapasitas geser itu dengan menambahkan pengaku transversal. Ya, bentuknya seperti apa ya? Seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi ini adalah pengaku transversalnya ya. Arah transversal ya. Kemudian ini adalah pengaku transversal berikutnya. Jadi jarak antara pengaku transversal yang pertama dengan yang kedua kita sebut sebagai jarak A gitu. Nah, kemudian pemasangan pengaku transversal ini bisa satu sisi saja ya seperti ini atau dua sisi kanan kiri ya. Nah, di sini masing-masing bagaimana kita menghitung ISC untuk plat tunggal dan plat ganda masing-masing memiliki rumusan yang berbeda. Nah, biasanya memang ketika kita gunakan plat tunggal seperti ini diikuti oleh plat pengaku memanjang pada sisi yang lainnya. Ya. Jadi kembali ke rumusan di sini. Jadi di sini adalah untuk badan dengan pengaku transversal seperti yang digambarkan bahwa A itu adalah jarak antara pengaku transversal yang pertama dengan yang berikutnya. Kemudian H sudah kita definisikan tadi adalah panjang badan ya bersihnya. Kemudian kita dapatkan faktor KV ini. Ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan faktor KV ini, maka kita bisa masukkan ke rumusan ini. Ya, kita bisa masukkan ke rumusan ini. Oke. Jadi kita tinjau apakah ada pengaku transversal atau tidak, itu menentukan nilai KV-nya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal ini kami ambil dari bukunya Pak Wiryawanto Diobroto ya tentang berjudul Struktur Baja, Perilaku Analisis dan Desain ISC 2010 seperti ini. Nah, misalkan ditinjau kasus yang pertama adalah seperti ini, adalah batang lentur cantilever ya. Kemudian ada petambatan lateralnya. Ya, jadi petambatan lateralnya di sini. Oke. Dan di sini dan terakhir adalah di ujung cantilever ini. Ya, ini adalah petambatan lateral. Nah, kemudian dari petambatan lateral ini kita bisa bagi menjadi 3 segmen. Jadi ini adalah segmen yang pertama, kemudian ini adalah segmen yang kedua, ini adalah segmen yang ketiga. Kemudian batang cantilever ini kita bebani di atasnya pada arah gravitasi ya ke bawah, maka akan muncul respon daripada strukturnya berupa gaya dalam geser dan gaya dalam momen. Nah, kemudian gaya dalam momen tadi per segmennya akan kita gunakan untuk menentukan demand capacity ratio ya atau rasio kebutuhan dibanding apa namanya yang terjadi ya atau kebutuhan rasio kebutuhan dibanding dengan kapasitas yang ada gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa demand capacity ratio karena dia merupakan rasio antara kebutuhan dibanding dengan kapasitasnya, maka jika dia bernilai lebih kecil atau sama dengan 1, maka dia safe ya. Jika dia lebih besar daripada 1, maka dia collapse atau sudah tidak aman lagi begitu. Nah, di sini kita hitung demand capacity ratio-nya untuk untuk segmen 1 menggunakan momen maksimum ini, segmen 2 menggunakan momen maksimum ini, segmen 3 menggunakan momen maksimum ini. Oke. Nah, kemudian profil penampang yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi WF 450, 200, 9, 14. Nah, ini penamaan profil ini sangat mudah ya. Karena 450 ini menunjukkan tingginya begitu. 200 ini menunjukkan lebarnya. Kemudian 9 ini adalah menunjukkan tebal daripada webnya. Kemudian 14 ini adalah menunjukkan tebal daripada flange atau sayapnya. Gitu. Nah, yang kita tinjau adalah demand capacity ratio tadi ya. Oke, nah kemudian yang pertama adalah menghitung properties profil 200 kalisnya 200.000 MPa. Jadi untuk mutu baja yang bervariasi relatif modulus elastisitasnya hampir sama ya. Jadi antara sekitar 200.000 MPa. Jadi cukup kita ambil, kita ingat bahwa modulus elastisitas baja adalah 200.000
MPa. Jadi berbeda dengan modulus elastisitas beton ya, yang dia relatif tergantung daripada kuat tekan betonnya. Kemudian di sini ada inersia penampang, ada terhadap sumbu terhadap sumbu X maksud saya, dan terhadap sumbu Y ya di sini. Oke, di sini sumbu X adalah sumbu kuatnya dan Y itu adalah sumbu lemahnya. Kemudian diketahui kuat leleh materialnya adalah sekian. Kemudian tadi sudah disebutkan dimensi penampangnya sesuai penamaannya sangat mudah ya. Kemudian luas penampangnya, kemudian ini adalah H, tadi sudah kita singgung bahwa H itu adalah tinggi bersihnya ya, tinggi bersih daripada badannya. Jadi D itu adalah tinggi total daripada profil IWF, kemudian dikurangi 2 TF, dikurangi 2 kali ketebalan daripada sayapnya. Kemudian H0 didefinisikan sebagai berikut, H dikurangi TF, jadi istilahnya adalah jarak antara pusat sayap atas terhadap pusat sayap yang bawah, jadi H0 ini. Nah, kemudian modulus penampang dan modulus plastik kita dapatkan dari tabel SX dan adalah modulus section modulus ya, modulus penampang. ZX ini adalah modulus plastis. Mohon diperhatikan untuk tabel-tabel tertentu yang diproduksi oleh produsen yang berbeda, bisa jadi notasinya berbeda juga. Makanya harus cermat juga dalam membaca tabel. Nah, bisa jadi SX itu mengindikasikan modulus plastik ya untuk beberapa tabel yang dikeluarkan oleh beberapa profil baja. Makanya di sini harus dipastikan dalam tabel tersebut apakah SX itu section modulus atau plastik modulus. Nah, begitu harus karena ini mempengaruhi perhitungan yang akan kita gunakan dalam perencanaan batang lentur. Nah, kemudian ada koefisien torsi, di sini ada koefisien torsi uniform, ada koefisien torsi warping. Nah, di sini faktor tahanannya adalah 0,9, oke. Nah, ada juga koefisien tahanan geser, kita rumuskan berikutnya ya, karena nanti akan kita tinjau kasus di mana kita menggunakan profil gelas panas dan profil di mana kita menggunakan profil build up ya. Dan tentu saja tahanan gesernya berbeda untuk kedua kasus tersebut. Oke, yang kedua adalah klasifikasi penampang gilas atau hot roll sebagai berikut. Jadi kita cek rasio rasio kelangsingannya penampang ya, baik itu sayap maupun badan ya. Jadi Anda lihat di sini, misalkan ini adalah tabel ISC ya, ISC 2010 atau Anda lihat di SNI itu juga sama persis dengan ini ya, karena SNI kita merupakan terjemahan mutlak daripada ISC 2010 ya. Jadi Anda lihat di sini. Jadi untuk sayap kita tinjau B per T ya. Jadi rasio antara lebar terhadap tebalnya. Lebarnya seperti apa? Nah, ini sangat mudah, sudah ada ilustrasinya ya. Jadi B itu adalah setengah BF ternyata. Jadi setengah daripada lebar flange-nya. Jadi Anda lihat di sini B, kemudian T itu adalah yang ini. Ya, Anda hitung rasio antara B ini dibagi dengan T ini, dapatnya berapa. Nah, kemudian Anda cek, Anda bandingkan dengan gamma batas ini, gamma P dan gamma R ya. Jadi kalau ini Anda hitung, ini juga Anda hitung, jika gamma ini lebih kecil daripada gamma P, maka dia penampang kompak ya. Jika gamma ini antara gamma P dan gamma R, maka dia penampang non kompak. Kemudian jika lebih besar daripada gamma R, maka berarti dia penampang yang langsing. Dan itu ditinjau masing-masing untuk sayap dan badannya, ya badan daripada profil. Nah ini kita tinjau. Jadi rasio lebar terhadap tebal, maka lambda F dihitung seperti ini ya. Kemudian kita cek tadi ya, rumusan ini 0,38 akar E dibagi FY, dapatnya adalah sekian. Ya, kemudian ada gamma RF ya. Itu adalah maksudnya gamma R ini. Tapi untuk F, untuk flange-nya. Ya, jadi karena kita harus tinjau flange dan badannya, maka kita harus tinjau dua-duanya. Nah, di sini kita dapatkan angka sekian. Nah, kita plotkan di sini. Gamma F kita itu antara nilai ini dan ini, ataukah lebih kecil daripada ini ya. Ternyata ini gamma F kita adalah 7,143. Ini lebih kecil daripada gamma PF ya. Kalau ini lebih kecil dari
ada parameter TW di sini. Maka kita hitung rasionya H per TW. Dan kemudian kita bandingkan di sini gamma P-nya, kemudian kita bandingkan dengan gamma R-nya. Kita hitung masing-masing terhadap ini gamma PW, gamma P untuk web, ini gamma RW, gamma R untuk web. Nah, kita juga hitung gamma W kita sendiri, yaitu sebesar 46,889. Nah, ini berada di mana? Ternyata sama, dia lebih kecil daripada gamma P untuk web. Jadi kita bisa simpulkan juga bahwa bagian badannya adalah kompak. Ya, jadi bagian sayap kompak, bagian badan kompak, maka kita memenuhi syarat untuk menggunakan rumusan ISC F2. Oke, kemudian yang kedua, maaf, belum berubah slide-nya. Nah, kemudian kita menghitung parameter lateral torsional buckling ya. Jadi, kita hitung jari-jari girasi pada arah sumbu lemah penampang. Kita mau meninjau efek daripada LTB, lateral torsional buckling. Maka di sini kita tinjau jari-jari gerasi terhadap sumbu lemah penampang. Ya, karena pada umumnya kita memasang suatu balok ya atau batang lentur itu dikenakan beban terhadap sumbu kuatnya. Ya, jadi arah tegak lurusnya adalah sumbu lemahnya begitu. Nah, bagaimana untuk kasus khusus ya yang tidak umum, kalau kita mengenakan beban pada arah sumbu lemahnya, nah berarti arah tegak lurusnya adalah sumbu kuat. Makanya di sini untuk kasus khusus tadi yang sangat jarang, maka kita tidak lagi menggunakan RY dan IY, tetapi RX dan IX. Berarti jari-jari girasi untuk sumbu kuat dan IX yaitu momen inersia sumbu kuat juga. Ya. Oke, jadi kita kembali ke sini untuk kasus yang umum di mana kita membebani pada sumbu kuat penampang sehingga arah tegak lurusnya adalah sumbu lemah penampang, maka kita tinjau lateral torsional buckling ini terhadap sumbu lemah penampang. Seperti ini. Kemudian kita hitung LP-nya ya. Ini adalah batas jarak pertambatan lateral maksimum untuk menghindari LTB. Ya, jadi jika ini nilai kita LB kita lebih kecil daripada LP ini, maka LTB bisa dihindari. Ya. Kemudian kita hitung batas jarak pertambatan lateral maksimum sedemikian hingga serat terluar penampang bisa mencapai leleh ya. Jadi Anda lihat LR-nya itu berapa? Ya, LR-nya berapa. Jadi untuk menghitung LR tentu saja ada beberapa parameter yang harus kita hitung ya. Kebetulan di sini konstanta torsinya sudah diketahui di soal, jadi kita tidak perlu menghitung ya. Yang cukup kita definisikan adalah nilai C ini. Khusus untuk profil I dan IWF simetri ganda, maka nilai C-nya sama dengan 1. Kemudian kita juga harus menghitung RTS ini, merupakan fungsi dari momen inersia penampang pada sumbu lemahnya, dikalikan dengan CW ya. Ya, kemudian dibagi dengan SX ya, section modulus. Oke, nah kemudian setelah itu kita masukkan ke sini, kita dapatkan angka sekian. Ya, jadi LP sudah dapat, LR juga sudah dapat, sehingga kita bisa mengevaluasi LB punya kita. Ya, tadi sudah kita bagi menjadi beberapa segmen, kita akan kaji berikutnya. Kemudian kita hitung juga momen plastis, yaitu momen maksimum yang dapat dicapai oleh penampang kita. Ya, jadi MP sama dengan ZX, plastik modulus, dikalikan dengan FY, kuat leleh materialnya. Oke, nah kemudian kita evaluasi tiap segmen tadi ya. Jadi segmen yang pertama tadi, momen ultimate-nya adalah yang paling ujung ya, yang dekat perletakan jepit itu, yaitu 325 kN ya. Kemudian panjang dari LB-nya adalah 1,5 meter ya. Kemudian tadi kita tahu LB-nya adalah 2,23. Jadi otomatis LB kita lebih kecil daripada LP. Oke, sehingga kita langsung bisa hitung bahwa kapasitas lentur kita, kapasitas lentur nominal kita itu sama dengan tahanan lentur dikalikan dengan momen plastisnya. Oke, jadi kita istilahnya bisa mengembangkan kapasitas penuhnya ketika LB kita lebih kecil daripada LP yang kita hitung. Ya, kemudian kita hitung demand capacity ratio-nya. Jadi kebutuhan terhadap kapasitasnya dia nilainya adalah 0,93, jadi karena dia lebih kecil sama dengan 1, maka dia safe atau kuat.
Nah, di sini kita lihat bahwa angka selain kita berbicara kuat atau tidak kuat, juga sebagai seorang engineer kita juga harus berpikir untuk melakukan optimasi elemen struktur ya. Jadi demand capacity ratio juga sebaiknya ya dia seefisien mungkin. Misalkan kita mendekati angka 0,8 maupun 0,9. Jadi angka 0,93 ini selain dia safe, kuat, juga cukup optimal ya, karena kita istilahnya bisa mengeksplorasi kemampuan daripada penampang kita 93%-nya. Oke. Jadi kebalikannya kalau misalkan di sini cuma 0,1 ya itu sangat tidak optimal. Jadi cuma 10% yang dipakai. Ya, berarti 90%-nya tidak kita eksplorasi. Jadi percuma kita menggunakan penampang dengan kekuatan lentur nominal yang cukup besar. Cukup kita gunakan penampang dengan kuat nominal yang kecil saja kalau begitu ya. Oke, begitu. Kemudian kita tinjau, nah kita lihat di sini material leleh, momen plastik, rumusnya adalah seperti ini yang ada di SNI. Kemudian segmen 2 ya. Di sini kita harus tinjau tekuk torsi lateral ya. Kita evaluasi LB kita ya. Jika LB kita itu lebih kecil daripada LP, maka masuk ke rumusan tadi. Jika LB kita antara LP dan LR, maka kita gunakan rumusan ini. Jika LB kita lebih besar daripada LR, kita menggunakan rumusan berikut. Nah, kita cek ya. Jadi momen ultimate kita adalah 200 kN. Kemudian nilai CB kita asumsikan nilainya 1. Jadi ini adalah pendekatan konservatif untuk struktur cantilever. Kemudian ternyata LB kita tadi yang segmen 2 adalah 2,5 meter. Nah, 2,5 meter kita plotkan dengan, terhadap nilai LP dan LR. Ternyata 2,5 meter ini antara LP dan LR. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan kapasitas momen plastis. Jadi kita menggunakan rumusan berikut ya, karena LP antara LP dan LR kita menggunakan rumusan yang panjang ini. Oke. Nah, kita dapatkan angkanya sekian, kemudian kita kalikan dengan faktor tahanan lenturnya, dapatkan sekian, kemudian kita hitung demand capacity ratio-nya. Jadi kebutuhan dibanding dengan kapasitasnya, dapatlah ini 0,583. Dan tentu saja karena dia lebih kecil daripada 1, maka dia kuat ya. Oke, nah kemudian segmen yang terakhir adalah segmen 3. Momen ultimate-nya adalah sekian, kemudian LB kita itu 3,5 meter. Kita sekali lagi kita bandingkan dengan nilai LP dan LR. Ternyata LB kita itu antara LP dan LR. Sekali lagi kita menggunakan rumusan ini. Oke, kita dapatkan momen nominalnya, kemudian kita dapatkan momen nominal yang sudah dikalikan dengan faktor tahanan lenturnya, kemudian kita hitung demand capacity rasionya sebesar di sini 0,208 dan itu saja ini kuat ya. Kemudian kita tinjau kuat geser nominalnya ya. Jadi kuat geser ultimate-nya adalah sekian. Kemudian kita hitung lebar daripada badannya, yaitu D itu adalah tinggi total daripada profilnya, dikalikan dengan TW itu adalah tebal daripada web atau badannya. Oke, nah kemudian kita tinjau dua contoh kasus. Contoh yang pertama jika kita menggunakan profil gelas panas yang berasal dari pabrik ya. Nah, di sini kita bisa diizinkan untuk menggunakan faktor tahanan gesernya sebesar 1,0 ya. Kemudian kita hitung nilai CV-nya ya, apakah dia memenuhi persyaratan ini. Jika memenuhi persyaratan ini, maka CV-nya 1. Jika tidak, kita lihat detail ketentuan ISC yang berikutnya. Nah, di sini kita dapatkan ternyata memenuhi persamaan ini, maka CV-nya sama dengan 1. Oke, ini adalah faktor reduksi, yaitu faktor reduksi untuk tekuk lokal pada bagian badan ya. Nah, di sini karena 1 tidak ada reduksi dan tahanan gesernya juga 1 tidak ada reduksi. Oke, kita dapatkan angka seperti berikut ya. Kemudian kita hitung demand capacity rasionya ya. Jadi VU per PVN dapatlah 15%. Ya, sehingga ini karena lebih kecil daripada 1, maka dia kuat ya. Oke, nah kemudian kita tinjau kasus yang kedua jika kita menggunakan profilnya adalah build up. Kita susun sendiri dari plat-plat bajanya, kita susun, kemudian kita las di workshop ya, kemudian kita bawa ke lapangan untuk digerak gitu. Nah, kemudian di sini
karena ini adalah build up, maka faktor tahan gesernya adalah 0,9, bukan 1,0 lagi. Kemudian kita hitung KV ya, apakah dia memenuhi syarat ini. Jika memenuhi syarat ini, maka nilainya 5. Ternyata memenuhi syarat, maka nilainya adalah 5. Kemudian faktor reduksinya, ya CV ini, jika dia memenuhi syarat ini, maka CV-nya adalah 1. Ternyata ini CV-nya ada 1. Kemudian dengan rumusan yang sama, kita gunakan rumusan ini. Tahanan geser dikalikan dengan 0,6 kalikan FY kali AW kali CV, sekian ya. Kemudian kita hitung demand capacity rasionya seperti berikut ya. Jadi dapatkan 0,167 ya, mendekati dengan yang tadi menggunakan profil gelas panas ya. Nah, kemudian kita coba tinjau contoh soal yang kedua. Jadi masih sama, kita memiliki profil IWF ya. Kemudian ini adalah balok di atas 2 tumpuan, kemudian dikasih tambatan lateral. Di sini ada tumpuan-tumpuan dikasih tambatan lateral. Kemudian di sini sejarak 4 meter, tiap 4 meter dikasih tambatan lateral juga. Nah, pertanyaannya adalah berapa beban maksimum yang dapat dipikul oleh balok lentur tersebut ya. Kita memiliki data profilnya. Yang ditanya adalah beban maksimum yang dapat dipikul atau PU. Nah, di sini kita coba lakukan langkah yang sama seperti contoh soal 1 tadi. Yang pertama adalah properties profilnya kita jabarkan ya. Ada modulus elastisitas, ada inersia penampangnya, ada kuat leleh material, kemudian ini adalah dimensinya. Kemudian ini adalah H-nya ya, jadi ada tinggi bersihnya, tinggi bersih dari badan profilnya. Kemudian H0-nya adalah tinggi antara sentroid daripada sayap atas terhadap sayap bawahnya. Kemudian ada section modulus dan pada arah sumbu kuat dan terhadap sumbu lemah. Nah, kemudian ada plastik modulus. Nah, ingat bahwa tidak selalu kita itu bisa maksudnya kita tidak selalu kita bisa mendapatkan data modulus section atau plastik modulus itu pada tabel yang disediakan oleh pabrikan ya. Jadi bisa jadi kita harus menghitung sendiri beberapa parameter yang memang dibutuhkan dalam perhitungan kuat lentur batang lentur atau balok ya. Jadi misalkan ada inersia penampang seperti ini, ya kalau memang tidak disediakan ya kita harus hitung sendiri. Ya, kemudian termasuk luas ya kita hitung sendiri. Kemudian section modulus kita harus hitung sendiri kalau memang tidak disediakan, termasuk di sini dicontohkan yaitu plastik modulus. Ya, misalkan pura-puranya kita tidak mendapatkan informasi terkait dengan plastik modulus, maka kita bisa dekati menggunakan rumus ini. Ini rumusan untuk profil IWF ya. Maaf, profil UB, tapi bentuknya sama dengan profil IWF ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus ini sehingga dapatkan modulus plastisnya. Oke, kemudian kita tinjau klasifikasi penampangnya juga. Jadi dengan tabel yang ada di SNI, ya kita tinjau rasio daripada sayapnya terhadap tebalnya, kita tinjau rasio daripada badannya terhadap tebalnya seperti berikut. Kemudian kita hitung nilai batasnya, gamma P untuk sayap, gamma R untuk sayap, gamma P untuk badan, gamma R untuk badan juga. Oke. Nah, kemudian kita cek ya apakah nilai ini antara berada di mana di antara ini. Ya, ternyata ini lebih kecil daripada gamma PF sehingga kita sebut sebagai bagian sayap kompak. Kemudian ini yang web, ternyata nilai ini juga lebih kecil daripada gamma P untuk web, maka ini juga badannya kompak. Oke. Nah, kemudian kita hitung parameter lateral torsional buckling ya. Di sini adalah karena kita bebani pada sumbu kuatnya, maka tegak lurusnya adalah sumbu lemahnya, maka kita gunakan di sini untuk arah lateral torsional bucklingnya, deformasi lateralnya kita gunakan RY ya, atau jari-jari geriasi pada sumbu lemahnya.
kemudian kita hitung LP, kita hitung juga LR ya. Kalau tadi di soal pertama itu relatif mudah karena beberapa parameter diketahui, koefisien torsi uniformnya diketahui, koefisien torsi warpingnya juga diketahui. Nah, bagaimana jika tidak diketahui, maka kita harus menghitung sendiri seperti ini ya. Jadi J untuk profil IWF atau bentuk yang sama, atau UB tadi, maka bisa menggunakan rumusan berikut. Begitu juga dengan ini, koefisien warpingnya bisa menggunakan rumusan berikut. Kita hitung sendiri ya. Kemudian C sama dengan 1 untuk profil I atau IWF simetri ganda. Kemudian kita masukkan ke rumus RTS ini. Sehingga kita dapatkan LR. Ya, kita hitung LR. Jadi 13,381. Oke. Nah, kemudian kita evaluasi. Ya, tadi karena kita berikan pendapatan lateral di sini, di sini, di sini, dan di sini, maka LB-nya itu kebetulan seragam ya. Jadi di sini 4 meter, di sini 4 meter, di sini 4 meter. Oke. Nah, kemudian kita tinjau di segmen yang ini, yang di tengah ya. Pas ada P-nya ini, pas terjadinya momen maksimum. Ya, kemudian kita dapatkan bahwa faktor tahanan lenturnya adalah 0,9, kemudian faktor momen gradien ini harus kita detailkan ya berdasarkan gambar berikut, berdasarkan gambar diagram momennya. Jadi berdasarkan beban ini maka diagram momennya adalah seperti ini. Jadi momen maksimumnya adalah MP pada titik B ya, kemudian seperempat bentangnya adalah momen A, 3/4 bentangnya adalah momen C. Ya, ingat rumusan daripada CP ya. Jadi seperti ini, kita butuhkan momen maksimum, momen di A, momen di B, dan momen di C. Momen di A adalah momen di seperempat L, momen B adalah momen di setengah L, momen C adalah momen di 3/4 L. Dan ingat bahwa L itu bukan panjang baloknya. Ya, jika ada petambatan lateral di antara baloknya dalam panjang baloknya. Nah, di sini ternyata di sini ada petambatan lateral, ada penambatan lateral. Jadi ini yang kita tinjau, ini ada LB sendiri, ini LB sendiri, LB sendiri. Seperti halnya tadi kita bisa bagi-bagi, ini ada LB segmen 1, ini LB segmen 2, ini LB segmen 3. Yang kita tinjau di sini adalah LB segmen 2 yang memang di sini ada momen maksimumnya. Kita ingat bahwa LB-nya dari sini ke sini. Dari petambatan lateral yang pertama sampai petambatan lateral yang berikutnya. Maka karena ini kita sebut sebagai L, maka kita harus bagi menjadi 4, ya 4 bagian. Jadi seperempatnya ini kita tarik di sini, ini adalah momen A, jadi ini diagram momen ya. Pada titik ini adalah momen A, kemudian tengahnya adalah momen B, kemudian yang 3/4-nya adalah momen C, gitu. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa karena ini adalah unknown ya, tidak diketahui, P-nya tidak diketahui, maka MA dan MP dan MC merupakan fungsi dari P juga ya, belum diketahui maksud saya. Jadi MA sama dengan MC adalah 2,5 P, Mmax sama dengan MP sama dengan 3P. Kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan ke sini sehingga dapatlah 1,09. Oke, jadi ini adalah perhitungan CP ini tidak kita dapatkan pada contoh soal yang pertama, tapi ini kita tekankan pada contoh soal yang kedua. Kemudian kita analisis LB kita berada di mana, apakah di antara LP atau LR ya. Mohon maaf di sini bukan LP tapi ini LR. Ya, ternyata LB kita antara LP dan LR. Ya, jadi kita harus menggunakan rumusan berikutnya. Hingga di sini momen ultimate-nya adalah sekian. Kalau kita balikkan ya, maka dapatlah P-nya adalah sekian. Jadi 1695 kilonewton itu adalah kriteria yang pertama, yaitu menggunakan kriteria momen ya, kapasitas momen nominal ya. Yang kedua kita bisa meninjau dari kapasitas gesernya. Jadi balok itu bisa runtuh karena kapasitas lenturnya terlampaui, atau balok itu bisa runtuh karena kapasitas gesernya terlampaui. Jadi mana yang lebih kecil itu yang akan terlampaui begitu. Nah, makanya di sini kita harus tinjau terhadap lentur dan terhadap geser. Yang kedua adalah terhadap geser, maka kita hitung luas daripada badannya adalah sekian,
Kemudian karena kita menggunakan profil gelas panas, maka kita menggunakan faktor tahanan gesernya adalah 1. Kemudian CV-nya kita evaluasi, apakah rasionya lebih kecil sama dengan ini? Ternyata iya, sehingga CV sama dengan 1. Kemudian kuat geser nominalnya, ya kuat geser nominalnya kita gunakan rumusan ini ya. Jadi FY-nya kita ketahui, AW-nya kita ketahui, dan CV-nya kita ketahui, sehingga dapatlah begini. Ya, kemudian kita mengikuti kaidah RFD bahwa FU itu lebih kecil atau sama dengan PVN, sehingga kita ambil sama dengan PVN, maka VU sama dengan PVN, ya sekian. Kemudian ingat bahwa P itu ya tadi sama dengan VU dikalikan 2, gitu. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Ya, kita dapatkan seperti ini. Dan ternyata ini nilainya lebih besar daripada P yang kita dapatkan dari lentur. Kalau tadi kan 1000-an, kalau ini adalah 9.442. Sehingga kita ambil P itu minimum antara yang tadi kriteria lentur dan kedua adalah kriteria kuat geser, mana yang lebih kecil. Nah, kita dapatkan kriteria lentur yang lebih dominan, dia lebih kecil, lebih cepat terlampaui begitu. Jadi ini adalah 1695 kN. Oke, berikut adalah referensi daripada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.